pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang virus corona ya, atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Virus yang beritanya sampai menggemparkan dunia. Dan kemarin pada tanggal 2 Maret Presiden Jokowi sudah resmi mengumumkan ada 2 orang WNI yang positif terkena virus corona. Begitu. Ya, begitulah. Pasca diumumkannya berita bahwa di Indonesia juga ada yang positif terkena virus corona, masyarakat kita cukup panik ya, dan dampaknya sampai borong sembako, borong masker. Masker sekarang jadi barang langka ya teman-teman, bahkan hand sanitizer gitu ya, sampai sebegitunya hebohnya gitu. Nah, virus corona itu yang seperti apa ya, mungkin ada yang belum begitu paham ya, tapi biasanya ditandai dengan gejala demam, sakit tenggorokan, bahkan gangguan pernapasan gitu. Namun biasanya baru kelihatan orang itu kena virus atau enggak itu nunggu 14 hari. Jadi nih, hari pertama misal lagi jalan gitu di kerumunan, dia terpapar virus tuh, entah oleh siapa gitu ya. Nah, itu baru kelihatannya 14 hari dari dia terpapar virus, seperti itu ya. Dan dari data yang saya peroleh, data pada tanggal 3 Maret lalu 2020 pukul 11 pagi ya, oleh Johns Hopkins CSSE, di dunia ini itu tercatat ada 90.933 kasus yang terkena virus corona. Itu ya teman-teman ya. Dan jumlah korban yang meninggal akibat corona itu sebanyak 3.117. Dan yang berhasil sembuh itu sebanyak 47.995 kasus. Jadi kalau dilihat dari angkanya, sebenarnya kemungkinan untuk sembuhnya itu besar sekali teman-teman. Ya, jadi ya saran saya kalau ngelihat ya kitanya ini jangan terbawa panik, tapi kita lihat dari data-data yang bisa kita peroleh ya, dari yang valid pastinya ya, data-data dari sini. Nah, yang tadi yang terkena kasus aja 90 ribuan, yang meninggal 3.000, yang sembuh ada yang sembuh ya teman-teman, itu sebanyak 47.000 ya gitu. Jadi kesempatan untuk sembuhnya itu besar sekali begitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau udah menyangkut virus itu kan hal yang sesuatu tidak bisa kita hindari ya. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa melakukan tindakan preventif. Yang pertama, menjaga kebersihan. Ini yang paling penting sekali, menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. Ya, jadi mari kita budayakan cuci tangan kembali. Kita edukasi putra-putri kita untuk selalu mencuci tangan. Pulang sekolah, selesai bermain, ini ya habis yang bermain di luar atau main di dalam rumah yang mungkin kotor-kotor ya, ketika akan mengkonsumsi makanan, cuci tangan menggunakan sabun ya, pastinya yang menggunakan sabun, lalu baru makan. Dan jangan menyentuh muka ketika tangan kita dalam kondisi kotor, no. Jadi sama ya prinsipnya seperti terapi wajah yang menggunakan yang saat sedang berjerawat, jangan menyentuh muka dengan tangan nih ya, tangan saat kondisi tangan sedang kotor. Hindari itu ya teman-teman. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, dengan menjaga pola makan kita dengan makanan yang bergizi, minum air yang berkualitas, air bioglas salah satunya. Lalu dengan menjaga istirahat juga, jangan sampai begadang, olahraga. Nah, kalau suplemen gimana ya? Jadi kan yang paling utama adalah menjaga imun. Selama imun kita kuat, virus itu juga nggak akan kebal. Perlukah kita mengkonsumsi suplemen tambahan? Gitu kan ya pertanyaannya teman-teman ya. Sebelum kita membahas perlu nggak sih tambahan suplemen gitu ya, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana reaksi tubuh kita jika kedatangan virus. Jadi ketika kita ada virus masuk ke dalam tubuh kita, gimana sih reaksinya? Jadi ibaratkan virus itu sebuah makhluk asing, benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Itu kan hal yang belum dikenali oleh tubuh kita. Ya, perumpamaannya seperti ini. Jadi ada suatu kampung, pemukiman, desa, tiba-tiba kedatangan orang asing yang nggak dikenal masuk ke area perkampungan. Biasanya gimana warganya? Waspada. Kalau orang biasanya orang siapa ya, ngapain ya, dari mana ya,
ngapain ya gitu ya. Jadi waspada. Jadi ketika ada orang asing masuk ke pemukiman kita kan cenderung waspada. Nah, ketika diidentifikasi orang tersebut ternyata membahayakan, apa yang dilakukan? Jadi orang-orang di pemukiman tersebut, pemuka desanya, kepala desanya, pak dukuhnya gitu ya, kumpul meeting bersama. Itu tuh ada orang membahayakan di daerah kita, kita harus mempertahankan wilayah kita gitu ya prinsipnya. Nah, sama seperti virus. Jadi virus datang, setelah dianalisa ternyata itu membahayakan, maka secara otomatis tubuh kita akan meningkatkan self defense-nya terhadap virus tersebut. Gitu. Tadi awalnya saya kan menjelaskan ya, tubuh kita membutuhkan waktu selama 14 hari. Jadi ketika misal nih di hari itu, hari pertama kita terpapar virus, tapi asalkan selama 14 hari kita mampu menjaga imunitas tubuh kita selalu fit dan kuat, insya Allah yang namanya virus itu nggak akan merajalela di dalam tubuh kita. Nah, bisa dilihat berdasarkan data tadi ya, jumlah orang yang meninggal dengan yang sembuh pun selisihnya jauh ya, dari 3.000 sampai 47.000-an gitu. Jadi salah satu hal penting sebagai pencegahan terhadap virus adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita, teman-teman ya, seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh kita? Yang pastinya menjaga kesehatan, konsumsi makanan yang bergizi, dan tambahan suplemen jika memang itu diperlukan. Saya sekeluarga selalu mengkonsumsi suplemen tambahan yang bernama NuFit ya, NuFit. Ini NuFit dari MCI. Bahkan sebelum kasus corona ini heboh, saya selalu mengkonsumsi NuFit. Tuh teman-teman. Saran saya untuk teman-teman, konsumsilah suplemen NuFit ini. Kenapa NuFit? Yang pertama, karena memang NuFit ini dibuat untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh, untuk meningkatkan sistem kekebalan imun dalam tubuh. Yang kedua, NuFit ini dibuat berdasarkan teknologi yang memenangkan Nobel Prize. Nobel Prize yang memang pembahasannya adalah tentang memaksimalkan memaksimalkan faktor-faktor positif dari dalam makanan ya, seperti nutrisi, terus gizi-gizi yang lain yang memang dibutuhkan untuk tubuh agar penyerapannya maksimal gitu. Karena di dalam NuFit ini menggunakan teknologi cofactor ya. Cofactor ini memang tugasnya adalah mengenali unsur makanan sehingga penyerapan ke dalam tubuh itu maksimal. Jadi kayak contohnya nih, ada makanan masuk, oh itu si nutrisi, bawa masuk gitu kan. Terus ada makan lagi, oh itu si gizi, bawa masuk gitu kan. Nah itu si vitamin, ayo masuk. Jadi itulah cofactor, sehingga ya jadi lebih maksimal penyerapannya. Nah kalau mungkin beberapa temen ada juga yang sering konsumsi vitamin C. Tahu ya, vitamin C itu kan hanya berapa persen dari sekian persen yang mampu diserap oleh tubuh. Jadi ketika kita mengkonsumsi vitamin C dengan yang sering di toko-toko itu kan ada yang kemasannya 1000 mg atau 1000 berapa gitu ya. Nah sisanya kemana? Padahal kan ada kapasitasnya ya tubuhnya. Kalau penyerapan vitamin C ini nggak bisa semuanya diambil gitu ya. Nah sisanya larinya lewat urin, lewat keringat gitu. Nah beda dengan cofactor ini. Dan yang ketiga, teknologi cofactor ini di Indonesia setahu saya itu baru ada 2 produk, yaitu NuFit ya from MCI dan VitaBalance, itu juga dari MCI. Kalau NuFit ini memang produk untuk meningkatkan imun tubuh. Nah kalau VitaBalance itu untuk menstabilkan gula darah dalam tubuh. Jadi yang rekomen untuk VitaBalance adalah penderita diabetes atau yang memiliki keturunan terhadap diabetes gitu ya teman-teman. Nah makanya udah sebagai manusia kita hanya bisa melakukan pencegahan dengan menjaga kesehatan dan menjaga imun dalam tubuh pastinya. Jadi NuFit ini isinya 120 kapsul ya, isinya seperti ini, kapsul seperti ini, dan bisa dikonsumsi anak-anak hingga dewasa, anak-anak usia 5 tahun. Tapi kalau yang di bawah 5 tahun gimana? Ya bisa ketika memang dibutuhkan urgent, tapi berikanlah
jangan dosis yang full ya, jadi dibuka aja kapsulnya, dikasih sedikit, jadi jangan full karena memang kalau satu kapsul ini untuk 5 tahun ke atas itu ya teman-teman. Dan ya sharing ini saya hanya ingin sharing tentang yang lagi heboh sekarang ini, tentang virus corona dan tentang Nufit, karena memang kita sebagai manusia hanya bisa melakukan sebuah pencegahan selain berdoa pastinya, semoga kita selalu dalam lindungannya ya, dan kita hanya bisa melakukan suatu pencegahan dengan selalu menjaga kesehatan kita, minum air putih yang cukup, air Bioglas, dan konsumsi Nufit sehari 2 kali, pagi dan malam ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. See you again, better life with MCI.